Tani Sobat Buruh Bangsa. Tani Sobat Buruh Bangsa. Tani mulia. Tani mulia. Bangsa mandiri. Bangsa mandiri. Setelah ini kita akan dengan anjloknya harga gabah. Karena itu rakyat negara atau Pemda harus hadir melindungi petani. Jangan sampai hasil jerih payah mereka, kerja keras mereka 3 bulan ini hanya di... menolak beras impor masuk di karena akan menekan semakin menekan harga gabah di panen-panen selanjutnya. Kami ingin pemerintah intervensi dan ikut melakukan stabilisasi harga gabah. Pada petani Sobat Buruh Bangsa, petani mulia, bangsa mandiri, rakyat sejahtera. Aksi kami bertajuk mencek sawah dan anjloknya pembabat. Mencek sawah dan rusak. Anjloknya harga ini harus memaksa negara hadir, termasuk Pemda, melindungi, mengintervensi agar harga gabah tidak semakin turun. Tadi di audiensi disampaikan bahwa puncaknya sudah Maret ini. Puncaknya Maret ini, maka harus segera ada solusi, sehingga kami tadi minta tuntutan itu jadi sikap resmi pemerintah kabupaten, termasuk DPR dan Musbida. Satu, mereka menolak impor beras, kebijakan pusat seperti kebijakan gubernur. Yang kedua, mereka kita meminta Pemkab menolak beras impor. Misalnya tolakan atas impor beras itu tetap berjalan, maka kita menolak agar itu masuk ke Bulog, sehingga Bulog punya dasar untuk tidak menerima dan melakukan pengawasan secara masif di situ. Kalau harga gabah sendiri di tingkat petani sekarang berapa Pak? Di tingkat petani semakin turun. Tadi yang sudah kombinan saja 3.500, ada yang 3.200, itu sudah kombi. Berarti yang cuma pedal biasa semakin turun. Selain karena faktor alam, tetapi permainan para penebas itu harus dilawan. Nah, pemerintah harus hadir melawan itu melalui kebijakan termasuk keuangan, pinjaman modal. Tadi disampaikan kur tetap berjalan. Maka yang harus dilakukan adalah menambahkan, melipatkan, sehingga serapan itu, karena sebagian pengusaha kan juga terbatas dananya, termasuk beberapa lembaga yang saya bilang ACT, dia cuma mampu untuk beli 100 ton. Nah, kalau bisa dipinjami lagi mungkin bisa sampai 300 ton, 400 ton. Nah, di sini Pemkab bisa hadir, punya kemampuan untuk itu. Tersebut ya. Jadi yang menyebabkan harga anjlok ini sebenarnya hanya di masalah persepsi. Jadi persepsi harga anjlok ini seperti yang saya sampaikan di rapat tadi, sebenarnya harga tersebut itu dikatakan anjlok kalau dia sesuai dengan regulasi atau aturan Permendak. Katakanlah aturan Permendak gabah di 5.300 sesuai ketentuan kadar air 14 kadar air 25%, hampanya 10%, itu yang GKG ya. Terus dia sesuai dengan aturan tapi harganya kok hanya 3.000 atau di luar HPP, itu berarti anjlok. Tapi kalau di sini kualitasnya katakanlah kadar air kok 30% lebih, hampanya di atas 10%, berarti itu belum bisa dikatakan anjlok karena aturannya atau komponennya tidak sesuai dengan HPP. Jadi dia bisa dikatakan anjlok harga di bawah HPP tapi komponennya sesuai HPP, itu berarti anjlok. Tapi kalau harga di luar komponen di luar HPP dan harganya turun, itu berarti belum anjlok. Mungkin karena masih dibutuhkan untuk pengolahan lagi pasca panen ya. Misalkan dikeringkan lagi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi diedukasi petani supaya bisa mengontrol. Pemerintah terkait itu berkolaborasi dengan Badan Keuangan untuk mendanaikan ada program KUR. Dan itu untuk KUR itu bisa untuk UMKM ataupun untuk BUMDes. Nah, BUMDes ini kan
badan usaha milik desa, dan desa itu kan banyak petani yang otomatis desa, nggak mungkin desa nggak ada. Tentunya kami memberikan waktu pertama-tama ya yang dan selas-selasnya bagi tim yang sudah. Terima kasih. Audiensi Aliansi Masyarakat Petani tadi nih, kita menyambut baik keperpihakan dari pihak-pihak yang melayani petani. Kita itu berusaha semaksimal mungkin membuat petani itu meningkatkan produksinya. Ya memang resikonya seperti ini, ketika produksinya itu naik dengan kondisi yang lumayan bagus seperti ini, ada risiko gitu ya. Ketika produksinya tinggi, permintaan tetap, maka harganya akan turun. Memang harus ada pihak-pihak tertentu yang membela petani gitu ya, biar memang suara-suara ini nanti betul didengarkan oleh berbagai macam pihak, oleh terutama pemerintah pusat yang mempunyai peran yang penting untuk melindungi petani. Kalau kita di pemerintah daerah sangat mendukung seperti itu, karena memang kita posisinya sama gitu ya, kita posisinya membela petani gitu.